Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, segenap karyawan RSI Muhammadiyah Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kesempatan dalam upaya kita mengupgrade keilmuan Islam kita melalui kajian ketarjian pada pagi hari yang cerah ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap kehadirat Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk materi pada pagi hari ini, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, materi yang cukup populer karena ini amalah kita sehari-hari. Minimal kita dalam sehari itu menjalankan sholat 5 waktu. Dan sejak kita kecil juga sudah diajarkan sholat. Secara praktek mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah biasa melakukan. Tetapi secara keilmuan belum tentu gitu. Belum tentu, karena dalam setiap gerakan sholat itu ada dalilnya. Mungkin jenengan ketika ditanya, kenapa kalau sholat kok takbiratul ihram? Itu jawabannya bisa jawab atau enggak, Pak Tabu? Meskipun jenengan tahu kalau sholat itu ya diawali Allahu Akbar, tapi kenapa kok harus ada takbiratul ihram? Nah, itu yang akan kita kupas pada kajian sekarang ini. Kita tidak hanya bicara tentang praktek, tapi juga bagaimana secara teori. Dan termasuk juga misalnya praktek sholat yang kita lakukan itu apakah sudah sesuai dengan sunnah Nabi atau versi jenengan sendiri atau sekedar ikutan. Itu yang kita akan coba kupas dan kita kaji pada kesempatan yang mulia ini. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara sholat gitu, ada hadis umdah. Hadis umdah itu hadis pokok, hadis induk atau hadis inti yang berbicara tentang sholat. Yang ini jelas dengan belum pernah belajar ya. Hadis inti tentang sholat. Hadis ini penting Bapak dan Ibu sekalian, karena nanti dari hadis ini semua ulama menyimpulkan kalau dalam sholat ini semuanya masuk wajib atau disebut rukun sholat atau disebut furudus sholat, fardunya sholat. Berarti ada 3 terminologi ya. Yang pertama rukun, yang kedua wajib, yang ketiga fardu. Ini semuanya maknanya sama kalau konteksnya sholat, kecuali kalau dalam masalah haji. Rukun haji wukuf di padang Arafah, itu contoh rukun haji. Ketika jenengan tinggalkan, hajinya sah atau enggak? Tidak. Tapi kalau wajibatul hajj, kewajiban haji diantaranya melempar jumrah itu. Ada 3 jumrah itu ya. Ula, wusta, dan Aqabah. Itu kalau ditinggalkan hajinya tetap sah
tapi kena apa? Dam, bayar denda. Tapi kalau di sholat, Bapak dan Ibu sekalian, antara rukun sholat dengan kewajiban sholat itu maknanya sama, sehingga kalau ditinggalkan sholatnya tidak sah. Itu bisa dipahami ya? Kalau di haji rukun dan wajib dibedakan. Kalau rukun ketika tidak dilakukan apa? Hajinya tidak sah. Kalau wajib ketika ditinggalkan cuma bayar dam. Tapi kalau di sholat rukun dan wajib itu sah sama. Oke. Nah, nanti kita coba lihat ya di hadis umdah ini yang bicara tentang masalah apa? Sholat. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk pada hadis umdah tadi, saya ingin menyampaikan apa yang disebut sholat. Apa yang disebut sholat? Definisi sholat apa? Dalam pembahasan semua disiplin ilmu Islam, Pak, setiap definisi itu pasti diawali lughatan dulu, secara kebahasaan, secara etimologi, baru masuk secara istilahan atau syar'an, secara terminologi. Istilah secara bahasa, istilah salat secara bahasa itu artinya ad-du'a bi khairin, doa dengan kebaikan. Itu salat itu apa? Doa dengan kebaikan. Misalnya ketika Nabi disuruh ngambil sedekah, tapi sedekah ini maksudnya zakat ya. Khudh min amwalihim shadaqatan, ya Muhammad, ambillah dari sebagian harta-harta orang muslim sedekah, yaitu apa? Zakat. Tutahhiruhum, yang zakat itu bisa menjadi purifikasi, membersihkan jiwa. Wa tuzakkihim biha, jadi zakat itu membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Setelah Nabi Muhammad disuruh ngambil zakat, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Washolli alaihim. Washolli ini muncul kata salat. Washolli, dan apa? Doakan kebaikan alaihim, kepada orang yang membayar apa? Zakat. Berarti Nabi Muhammad disuruh apa? Berdoa dengan kebaikan. Inna sholataka, sesungguhnya doa kebaikanmu wahai Muhammad, sakanulahum, akan membawa ketenangan bagi muzaki. Penting ini Bapak dan Ibu sekalian. Di apa, RSI ada lazismu ya? Ada ya? Nah, ini penting. Misalnya orang apa, fundraising di lazismu, ketika mendapatkan infak, mendapatkan sedekah, mendapatkan apa? Zakat. Itu yang ngasih doakan. Jangan sampai misalnya fundraising di lazismu habis dapat zakat sudah diam atau mukanya apa, masam atau kecut ya. Itu enggak boleh. Nabi sendiri apa? Disuruh oleh Allah ketika menerima zakat apa? Washolli alaihim, didoakan minimal apa? Hartanya semakin berkah. Harta yang berkah itu apa Pak Tebu? Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi kalau hartanya jenengan semakin tambah, gajinya semakin naik, bisnisnya semakin berkembang. Misalnya yang tani sawahnya semakin banyak, itu tambah berarti berkah. Tapi tidak cukup tambah secara kuantitas, tapi juga ziyadatul khair, tambah tapi semakin baik. Berarti kalau harta yang berkah itu hartanya semakin tambah tetapi semakin baik. Semakin baik maksudnya apa? Zakatnya dikeluarkan, ada infak, ada sedekah, sehingga apa? Harta yang kita miliki itu bisa apa? Dirasakan oleh orang lain, bukan semakin kaya tapi hanya untuk apa? Kepuasan sendiri. Tidak ada apa? Dimensi sosial dalam kekayaan
kita. Itu dalam Islam, makanya yang disebut barokah itu ziyadatul khair. Semakin bertambah tapi semakin baik. Tapi kalau jenengan semakin kaya tidak mau misalnya zakat, berarti semakin baik atau enggak Pak Tebu? Kurang baik ya. Itu ya. Kembali ke tadi ya. Sekarang sholat secara istilah itu apa? Aqwalun wa af'alun. Komponen sholat ada dua. Yang pertama apa? Perkataan. Yang kedua apa? Perbuatan. Perkataan dan perbuatan. Perbuatan itu gerakan Bu ya. Sebagian saya jelasin perbuatan itu apa? Perbuatan itu gerakan jenengan ketika sholat. Contoh aqwalun, perkataan apa? Contohnya apa Pak Tebu? Allahu Akbar. Itu apa? Perkataan. Contoh berikutnya apa lagi selain itu? Dalam sholat. Enggak, contoh perkataan. Bacaan apa Bu? Bacaan ketika ruku, ketika apa? Sujud, kemudian ketika apa Bu? Dan yang lainnya ya. Terus sekarang perbuatan contohnya apa Pak Tebu? Ngangkat tangan. Takbir itu Allahu Akbar atau ngangkat tangannya? Enggak. Yang disebut takbir itu bilang Allahu Akbar atau ngangkat tangannya? Allahu Akbar. Soalnya kadang suka terbalik ya. Yang disebut takbir itu bukan ngangkat tangan, karena tidak semua takbir ngangkat tangan dalam sholat. Ketika jenengan mau sujud kan bilang Allahu Akbar tapi tidak mengangkat tangan nih ya. Itu contoh apa? Perbuatan. Contoh yang lain apa? Apa Pak Tebu? Ruku, terus apa lagi? Sujud, terus apa lagi? Iktidal, duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Tapi ini nanti ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Berarti komponen sholat hanya dua itu. Aqwalun, perkataan, af'alun, perbuatan. Muftatahatun bitakbir, yang diawali dengan takbir. Takbir yang dibaca untuk mengawali sholat disebut apa? Takbiratul ihram. Kenapa kok disebut ihram Pak atau Bu? Nah ini susah Bu jawabannya ya. Meskipun jenengan sudah sholat sejak kecil. Kenapa kok disebut takbiratul ihram? Pernah jenengan pikirkan? Enggak tahu? Makanya jangan anggap sepele kajian tentang sholat. Ihram kenapa? Ihram itu dari ahrama yuhrimu ihram. Kalau jenengan umroh atau haji disebut muhrim. Kalau orang muhrim berarti apa Pak Tebu? Jenengan kalau mau haji bilang labbaika Allahumma hajjan, berarti sudah mulai berlaku larangan ihram. Jenengan mau umroh labbaika Allahumma umrotan, berlaku larangan ihram. Contohnya apa? Nggak boleh potong kuku, potong rambut, pakai parfum. Yang perempuan nutup wajah, nutup kedua telapak tangan. Yang laki-laki nggak boleh pakai kopiah. Berarti ada sesuatu yang diharamkan. Meskipun hukum asalnya sebenarnya halal. Nah, ketika jenengan sholat Allahu Akbar, berarti takbir ini mengharamkan apa Bu? Segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Ketika jenengan lakukan, sholatnya bisa berakibat batal. Jenengan Allahu Akbar, kok perut saya masih lapar, ambil kue dimakan, sholatnya batal atau enggak? Batal. Allahu Akbar, kok saya ngantuk ya gitu, karena tadi malam baru sip malam gitu, terus tidur dulu gitu. Sholatnya batal atau enggak? Batal. Makanya takbir itu disebut takbir ihram. Yang diharamkan apa? Segala sesuatu atau segala aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan
Salat. Berarti kalau jenengan Allahu Akbar, perkataan dan perbuatan jenengan harus sudah berkaitan dengan aktivitas salat. Bisa dipahami ya? Kenapa kok disebut takbiratul ihram itu? Jadi salat diawali dengan takbiratul ihram. Kemudian muhtatamatun bitaslim, di akhiri dengan salam. Ya, berarti kalau jenengan sudah salam, berlaku kehalalan semua aktivitas yang jenengan lakukan di luar sholat. Berarti kalau sudah salam meskipun belum zikir, sudah halal makan atau minum, meskipun sebaiknya jenengan zikiran dulu. Tapi kalau misalnya jenengan langgar, tidak ada konsekuensinya dengan sholat. Bukan berarti kalau jenengan assalamualaikum sudah selesai sholat kemudian ngambil kue, sholatnya batal, enggak. Meskipun belum zikiran, karena zikir itu hukumnya sunnah. Itu yang disebut dengan sholat. Bisa dipahami ya? Berarti sholat itu perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Oke. Sekarang kita bahas hadis yang menjelaskan tentang bab sholat. Semua yang disebutkan dalam hadis ini hukumnya wajib atau rukun. Hadisnya itu hadis Abu Hurairah. Ini yang jenengan ingat-ingat ya. Atau hadis ini sering disebut sebagai hadis al-musi sholatahu. Hadis yang menjelaskan ada sahabat yang salah dalam melakukan sholat. Bagaimana ceritanya Pak Teguh? Anan Nabi dakhalal masjidah. Suatu hari Nabi masuk ke masjid. Masjid Masjid Nabawi. Fadakhala rajulun. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang masuk masjid. Namanya Rafi ibn Khudej gitu. Fasalla, maka dia sholat. Tsumma jaa, kemudian dia datang. Fasallama ala Nabi, dan memberi salam kepada Nabi. Jadi laki-laki ini masuk ke Masjid Nabawi, kemudian sholat. Setelah sholat mendatangi Nabi, mengucapkan salam. Farad dan Nabi alaihi salamah, maka Nabi menjawab salamnya. Tapi setelah Nabi menjawab salamnya, Nabi berkata, irji, ulangi lagi. Fasolli, sholatlah kamu lagi. Fa innaka lam tusolli, sesungguhnya engkau belum melakukan sholat. Berarti dinilai oleh Nabi sholatnya itu belum sesuai dengan tuntunan, sehingga sama Nabi suruh mengulangi sholatnya. Karena yang merintah Nabi fasolla, maka dia sholat. Tsumma ja'a fasallama ala nabiyyi faqol. Yang kedua kalinya ketika dia selesai sholat mendatangi Nabi, Nabi tetap bilang irji, kembali lagi. Fasolli, sholat lagi. Fa innaka lam tusolli, sesungguhnya engkau belum sholat. Thalathan, sampai Nabi berkata 3 kali. Berarti dia melakukan perbuatan 3 kali, dianggap Nabi belum sesuai dengan tuntunan, atau belum dianggap sesuai dengan sholat yang benar. Ketika jenengan Pak Tuh melakukan sesuatu sudah 3 kali tapi tetap dianggap salah, kira-kira menyerah, minta ajar, atau tetap ngotot melakukan perbuatan atau aktivitas Pak? Kalau jenengan nggak bisa melakukan sesuatu 3 kali masih disalahkan karena ngerjainnya nggak pakai ilmu gitu, kira-kira tetap ngotot atau minta ajar? Minta diajar ya, diajar bukan dihajar. Minta diajarin. Nah demikian juga sahabat itu, sudah 3 kali ya sudah, maka dia bilang walladzi ba'atsaka bil haqq, ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan benar, fama uhsinu ghairahu, saya tidak bisa melakukan sholat
lebih dari ini. Fa'alimni, maka minta diajari. Kemudian Rasulullah mengajarkan apa? Sholat. Semua yang diajarkan di sini, Pak Tobu, ini nanti sama ulama disebut rukun sholat. Yang pertama, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau mau sholat, ucapkanlah takbir. Takbir apa, Pak Tobu? Takbiratul ihram. Berarti kesimpulannya takbiratul ihram apa? Wajib atau sunnah? Wajib. Kenapa, Pak? Disebutkan dalam hadis ini. Makanya hadis ini disebut apa? Hadis dan hadis pokok. Takbir dalam sholat, Pak Tobu, itu ada berapa? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama disebut takbiratul ihram, hanya sekali saja dilakukan ketika kita mengawali sholat. Yang kedua disebut takbir intikal. Disebut apa takbir intikal? Intikal itu pindah. Takbir yang kita lakukan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Contohnya jenengan mau ruku, baca Allahu Akbar, takbirnya apa? Intikal. Mau sujud, Allahu Akbar, takbir apa? Intikal. Mau duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, takbir apa? Intikal. Terus pokoknya ya, selain takbiratul ihram disebut takbir intikal. Yang wajib yang mana? Takbiratul ihram. Kok muda pandai Bu ya? Baru sebentar aja bisa jawab ya. Ketika kita takbir itu ada kesunan mengangkat tangan. Ada kesunan apa? Mengangkat tangan. Jadi yang wajib itu takbirnya, tapi hanya takbiratul ihram. Mengangkat tangan itu di semua takbir hukumnya sunnah, tidak sampai wajib Bu. Makanya kalau jenengan pernah ke Yaman, ada di Yaman Selatan, Yaman Utara itu ada pengikut mazhab Zaidiyah. Ada harokah Houthiyah, gerakan Houthi itu. Pernah dengar nonton berita? Enggak pernah dengar ya? Belum ya? Waduh, ketinggalan update. Yang pernah sering ramai itu loh. Itu mazhabnya apa? Zaidi, kalau sholat enggak pernah ngangkat tangan. Berarti Allahu Akbar ya hanya tangannya ditaruh lurus ke bawah, tidak pernah mengangkat tangan. Ya memang mengangkat tangan itu tidak sampai wajib, sehingga ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi dalam beberapa hadis, dan ini yang dipahami tarjih dan juga madzhab Syafi'i, mengangkat tangan itu sunahnya di 4 tempat. Ini penting Pak tuh, jenengan ingat-ingat ya. Yang pertama ketika apa Pak? Ketika apa Bu? Takbiratul ihram 1. Yang kedua Bu? Mau apa? Mau ruku ya 2. Terus iktidal, meskipun yang kita ucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah, itu dinamakan apa? Sam'alah. Dinamakan apa? Sam'alah. Hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sam'alah, sami Allahu liman hamidah. Hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Itu dalam bahasa Arab ada singkatan-singkatan semacam itu. Sami Allahu liman hamidah disebut sam'alah. Berarti 3 Bu. Yang keempat, bangkit dari tasyahud awal. Sunahnya ngangkat tangan di tempat ini, di 4 tempat ini ya. Takbiratul ihram, mau ruku, iktidal, bangkit dari tasyahud awal atau tahiyat awal. Selain 4 tempat ini nggak ada kesunan ngangkat tangan. Jenengan mau sujud nggak ngangkat tangan, duduk di antara 2 sujud nggak ngangkat tangan. Bisa dipahami ya?
Oke. Sekarang takbir intikal itu tempatnya juga 4, Bu. Tempatnya juga 4. Yang pertama, ketika posisi jenengan berdiri. Mau rukuk itu kan berdiri, bilang Allahu Akbar. Lawannya berdiri apa? Duduk. Duduk di antara 2 sujud, baca takbir intikal. Yang ketiga itu ketika bangkit, mau bangkit ke rakaat berikutnya baca takbir intikal atau naik ya, bukan bangkit, naik. Yang berikutnya apa? Turun. Misalnya tadi mau sujud ya tuh turun. Pokoknya posisi kita 4. Berdiri, duduk, naik dan turun. Bisa dipahami ya? Itu pasti ada takbir intikal. Berdiri, lawannya berdiri, duduk, terus apa? Naik, lawannya naik, turun. Bisa dipahami ya? Itu teorinya semacam itu. Nah, di hadis ini dikatakan idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau mau sholat, maka ucapkanlah takbir. Maka takbiratul ihram hukumnya wajib. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bersama engkau dari Quran. Yang mudah bagi engkau dari Al-Quran itu surat apa, Pak Tebu? Ini wajib surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah atau Kulhu? Yang lebih mudah yang mana? Al-Fatihah dulu atau Kulhu dulu? Al-Fatihah ya. Maksudnya kan kemudian bacalah surat yang mudah bagi engkau dari Al-Quran. Kan yang mudah itu tidak harus Al-Fatihah. Berarti kalau jenengan sholat nggak baca Al-Fatihah, sah atau enggak? Enggak sah. Tapi kenapa kok kita pahami Al-Fatihah, Pak Tebu? Padahal Nabi tidak mengatakan tsumma qra' Fatihatul Kitab, kemudian bacalah Fatihatul Kitab. Kita pahami, Bu, Al-Fatihah itu surat yang termudah. Kenapa? Yang pertama namanya kan Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran, posisinya paling depan. Sehingga kalau jenengan baca apapun, itu biasanya yang paling dihafal halaman pertama. Tapi daftar isi, Bu, halaman pertama. Nah, kesalahan pembaca itu, Bu, jenengan baca nggak tahu daftar isi, nggak tahu prolog, nggak tahu kata pengantar. Inti buku itu di situ gitu loh. Tapi kalau jenengan baca buku langsung di tengah, padahal metodologi penulisan buku bagaimana nggak tahu kan, itu langsung di tengah. Makanya kalau baca buku apapun itu jangan lupa muqaddimah, pengantar, preface atau introduction itu harus dibaca supaya kita tahu metodologi penulisnya bagaimana, penulisannya bagaimana. Oke ya. Demikian juga dalam baca Quran. Al-Fatihah ya harus dipahami dulu sebelum yang lainnya. Makanya di sini dikatakan tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Quran, menunjukkan kalau Al-Fatihah itu surat yang paling mudah dari Al-Quran, karena yang pertama kali dihafal oleh seorang muslim. Berarti baca Al-Fatihah hukumnya apa? Wajib. Karena Nabi bersabda di hadis yang lain, Bu. Tidak di hadis ini, Nabi bersabda bagaimana? La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat yang sah bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Di setiap rakaat atau cukup di satu sholat, Pak Tobu? Setiap rakaat atau satu sholat? Lah itu yang jadi perdebatan. Tapi intinya yang mazhab atau pendapat yang kita yakini, termasuk sesuai mazhab Syafi'i dan tarjih, kewajiban baca Al-Fatihah itu di setiap rakaat. Meskipun bagi mazhab Hanafi dan mazhab Zaidi di Yaman tidak wajib di setiap rakaat. Yang penting dalam satu sholat
itu kita baca Al-Fatihah. Tapi yang kita anggap yang kuat itu di setiap rakaat gitu. Sehingga kesimpulan kita Al-Fatihah ya dibaca di setiap rakaat. Oke. Berarti kesimpulannya Al-Fatihah hukumnya wajib. Nah sekarang kita pertajam lagi Pak Teguh. Antara takbiratul ihram yang tadi hukumnya wajib dengan Al-Fatihah, di antara keduanya ini ada apa? Dalam sholat ada apa? Allahu Akbar. Tadi ngangkat tangan hukumnya apa? Ngangkat tangan Bu, wajib, sunnah Bu, sunnah. Ngangkat tangan hukumnya sunnah. Allahu Akbarnya wajib. Terus setelah itu apa? Sedekap. Oke, takbirnya ini apa? Saya sampaikan dulu. Takbirnya gimana cara ngangkat tangannya? Sejajar dengan pundak atau telinga? Segini atau segini? Gimana? Segini. Ada dua hadis Pak Teguh. Yang pertama khatwal mangkibain, sejajar dengan pundak atau bahu. Ada bedanya bahu dengan pundak itu apa? Bahu yang mana, pundak yang mana? Kalau bahasa Arab ya, mangkib itu mufrad ya, singular. Mangkibain itu mustana atau menunjukkan dua. Mangkib itu pertemuan antara pundak dan bahu, berarti mangkib itu di sini ya. Kalau jenengan Allahu Akbar sini, bukan mangkibain Allahu Akbar segini, enggak. Tapi sejajar dengan ini loh, pertemuan pundak dan bahu. Bisa dipahami ya? Yang kedua, hiyala udhunain. Rasulullah itu kalau takbir sejajar dengan daun telinga. Maksudnya apa? Ibu jari sejajar dengan daun telinga bawah, ujung jari telinga atas. Dalam hadisnya ada dua Pak Tobu. Tapi yang perlu dicatat Bu, ditarjih takbir yang segini belum ditarjihkan. Meskipun saya tahu jenengan mayoritas pasti gini. Tapi kalau jenengan cari di HPT jilid 1, jilid 3, tidak ada takbir segini itu. Yang ada segini. Bisa dipahami ya? Tapi apakah segini tidak boleh? Boleh, tapi jenengan jangan bilang takbirnya orang Muhammadiyah segini. Karena nggak ada di tarjihnya. Hah? Kalau jenengan tanya, "Dah Ustaz, kalau takbir segini atau segini?" Saya memang sering segini Bu. Tapi saya tidak pernah bilang ini takbirnya Muhammadiyah. Tapi kalau jenengan sesuai putusan organisasi sejajar dengan telinga. Kalau jenengan masih saya nggak percaya, di Muhammadiyah Bojonegoro segini kok mayoritas. Kita lihat videonya Bu. Ini, Pak. Dan jenengan cari di HPT jilid 1 maupun jilid 3 nggak ada takbir segini. Yang ada coba baru pertama saja sudah muncul takbir ya. Coba diperhatikan ya. Ini sejajar mana? Sejajar dengan apa? Daun telinga. Ini sholat versi Muhammadiyah. Bisa dipahami ya? Tapi yang segini bukan berarti nggak ada dalilnya Bu, ada. Kalau jenengan segini, insya Allah ada dalilnya. Tapi belum ditarjihkan. Meskipun saya tahu kalau jenengan belajar ke Ustadz di Bojonegoro pasti rata-rata segini. Tapi itu belum ditarjihkan. Cara takbir, telapak tangannya dibuka Bu ya, atau Pak? Enggak, jangan digegem ya. Allahu Akbar gini. Terus dihadapkan ke kiblat. Kalau jenengan Allahu Akbar gini, dihadapkan ke kiblat atau enggak?
Tidak gitu. Terus dibuka biasa saja, bukan gini. Ya, oke ya. Itu cara takbir. Bisa dipahami ya? Gimana? Begarnya nggak harus terlalu pokoknya biasa saja. Atau gini juga Allahu Akbar gini, enggak, bukan gini ya. Tetap lurus ya. Oke ya. Bisa dipahami? Oke. Kemudian kesalahan lagi Pak atau Bu. Tadi kalau dibilang takbir yang sejajar dengan telinga itu tadi ibu jarinya sejajar dengan daun telinga bawah. Itu ada orang mengukur akurasi. Itu ditempelkan ini. Allahu Akbar. Nempel gitu loh. Itu nggak usah. Artinya pokoknya dikira-kira yang sejajar bagaimana, nggak usah untuk mengukur ketepatan akurasi. Itu apa? Ditempelkan. Itu nggak ada dalilnya ya. Oke. Itu cara takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya wajib, ngangkat tangannya sunnah. Bisa dipahami ya? Sekarang habis itu apa? Sedekap dulu Bu, sedekap dulu. Sedekap itu anggotanya berapa? Anggota yang jenengan lakukan untuk sedekap itu? Ya, 2 tangan, maksudnya ini telapak tangan bagian dalam, tapi yang kanan diletakkan di tangan yang kiri. Yang kiri yang diletakkan apa? Punggung, telapak tangan, terus apa? Pergelangan, terus hasta. Gini ya. Bisa al-qabdu menggenggam atau al-wad'u. Al-wad'u itu cukup ditempelkan. Boleh digenggam, boleh ditempelkan. Bisa dipahami ya? Berarti sini ya. Punggung, telapak tangan, pergelangan, hasta. No. Ada orang yang sedekapnya gini Pak, kayak kademen itu. Itu nggak ada dalilnya ya. Kemudian berikutnya beberapa contoh sedekap yang tidak betul ya. Kalau mau meletakkan tangan, itu tangan kanannya dulu. Allahu Akbar, tangan kanannya diputar Pak gitu. Logikanya apa? Sedekap itu baik atau enggak? Logika yang punya pandangan tadi loh. Baik. Baik itu mendahulukan kanan atau kiri? Kanan. Maka sedekap itu baik, tangan kanannya dulu, baru tangan kiri diletakkan di dada. Tempatnya di dada. Tapi dada itu apakah di atas dada, mendekati dada, atau bagaimana? Sekarang ada kelompok Pak Tebu ya. Teman-teman salafi biasanya orangnya jenggot itu ya. Itu kalau sholat itu go ini. Karena dalam hadisnya ala sotri. Ya, itu. Maksudnya apa? Di atas pusar, tidak harus persis di atas dada. Kalau jenengan melalui di atas dada itu kok mau gerak itu sulit Pak. Cukup di atas pusar, mendekati dada. Dalam hadisnya ala sodri, di atas dada itu jangan dipahami harus di atas dada persis itu. Yang penting di atas pusar, mendekati dada. Kalau jenengan terlalu ke atas itu nggak nyaman Pak atau Bu. Itu ya. Kemudian di antara kesalahannya meletakkan tangan itu geser ke kiri sedikit gitu. Hati atau jantung itu di mana Pak Tebu? Sing jenengan lebih tahu. Kiri atau kanan Pak Tebu? Kiri ya. Hati kanan ya. Tapi di bahasa Arab ya. Itu ada pemahaman semacam itu dianggapi hati. Padahal hati itu kan kanan Pak ya, bukan kiri ya. Iman itu kan di hati gitu ya.
Sehingga iman itu karena di hati, maka dalam sholat dicekeli sesuatu yang berharga gitu, sehingga agak ke kiri. Padahal dalam dunia medis apa? Hati di kanan, jantung di kiri gitu loh. Pemahamannya semacam itu ya, logikanya gitu. Tapi itu nggak ada apa? Dalilnya. Bisa dipahami ya? Kita coba lihat videonya. Tadi. Nah, sedekap cukup gini. Ya. Berarti ini dia tidak meletakkan di atas apa? Pusar. Tata cara meletakkan tangan paham ya? Insya Allah paham ya? Hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Sehingga ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau jenengan pernah haji atau umroh, nanti perhatikan ya, yang belum pernah haji atau umroh, di sana lihat aja kalau ada orang hitam, orang Afrika maksudnya. Secara umum mazhabnya apa orang Afrika? Mazhabnya apa Pak? Maliki. Mazhab apa? Maliki. Mazhab Maliki itu kalau sholat nggak sedekap, nanti tangannya irsal, lurus ke bawah itu. Makanya tadi ada khilaf. Tapi kalau kita mengikut sama dengan mazhab Syafi'i dan tarjih, ada kesunahan sedekap. Iya bisa dipahami ya. Terus setelah sedekap baca doa apa? Iftitah. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kenapa sunnah Bu? Tahu Pak? Enggak disebutkan dalam hadisnya. Hadisnya kan Nabi bilang apa? Idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau mau sholat baca takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara maka minal Qur'an. Suruh baca Al-Fatihah. Tidak disebutkan doa iftitah. Sehingga doa iftitah hukumnya apa? Sunnah. Dan doa iftitah itu kalau ditarjih, karena tarjih sekarang itu menganut tanawwu' fil ibadah, mengakui pluralitas dan varian dalam pelaksanaan ibadah selama dalilnya itu masuk kriteria sunnah makbulah. Sehingga doa iftitah kita yang sudah ditarjihkan itu 3. Yang pertama apa? Allahumma ba'id. Ini paling populer, hadisnya muttafaqun alaih, tingkatan hadis secara periwayatan paling tinggi dari Abu Hurairah. Yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Tapi tidak hanya sampai wa ana minal muslimin, tapi sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Doanya panjang Bu. Kalau jenengan lihat di HPT jilid 1 maupun jilid 3, itu boleh diamalkan. Di HPT jilid 1 sejak 1929 di putusan Solo 1929 Muhammadiyah itu sudah pakai wajah tuh. Tapi saya nggak tahu kenapa kok terjadi politik identitas. Kalau Allahumma ba'id, oh ini Muhammadiyah. Kalau wajah tuh, oh ini tetangga sebelah. Pada hadisnya sama-sama sahihnya gitu. Tapi kalau di sekolah kenapa kok diajarkan Allahumma ba'id? Yaitu karena pilihan pertama Pak ya. Karena pilihan apa? Pertama. Yang kedua itu untuk siswa. Wong Allahumma ba'id saja bulet Pak. Apalagi suruh nambah wajah tuh. Oke ya? Berarti di Muhammadiyah pakai wajah tuh nggak apa-apa. Tapi penting Bu ini itu Pak ya. Jenengan karyawan di Muhammadiyah. Oh karena saya dulu wajah tuh, saya nggak mau ngapalin Allahumma ba'id. Sebaiknya ngapalin. Sebaiknya ngapalin, karena itu doa yang paling populer di Muhammadiyah. Karena sudah jadi politik identitas juga. Nanti jenengan ditanya, oh kerjanya di mana? Di RSI Muhammadiyah. Allahumma ba'id enggak? Hafal, meskipun saya tahu Pak Tobu, karena saya cukup pengalaman dalam
nguji di beberapa Muhammadiyah. Saya tanya, sudah berapa lama Bu Topak kerja di 11 tahun. Allahumma baik, coba saya ingin tahu. Bulet saja, nggak hafal Ustaz akhirnya. Kalau semacam itu ya dihafalin lah. Apa beratnya apa? Menghafal apa? Allahumma baik, meskipun jenengan sholat pakai wajah tuh ya insya Allah tetap sah. Oke ya. Dong. Saya sering Pak atau Bu ya, kalau apa ada ujian kenaikan tingkat itu biasanya saya ingin ketawa sendiri gitu. Ini sudah lama tapi kok apa Allahumma ba'id enggak hafal kan itu. Oke ya. Kemudian Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu juga boleh pendek ya. Itu semuanya hukumnya apa? Sunnah gitu. Terus setelah itu apa? Baca isti'adzah. Isti'adzah itu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hukumnya apa? Wajib atau sunnah Bu? Wajib. Jenengan Pak? Wajib ya Bu. Dan sekarang saya tanya, isti'adzah itu termasuk ayat Al-Quran atau enggak? Termasuk atau enggak Pak? Tahu Bu? Masuk atau enggak? Tidak. Isti'adzah hukumnya sunnah. Jenengan lihat Al-Fatihah itu ayat pertama apa? A'udzu atau bismillah atau alhamdulillahirabbil alamin? Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Jadi isti'adzah hukumnya sunnah. Sunnahnya apakah di setiap rakaat atau cukup rakaat pertama dalam sholat? Di setiap rakaat Pak Teguh. Nanti jenengan lihat di HPT jilid 3. Kenapa kok di setiap rakaat? Karena isti'adzah itu kita baca untuk mengawali bacaan surat. Dalam sholat di setiap rakaat ada surat minimal Al-Fatihah. Dalilnya keumuman firman Allah apa? Fa idza qara'tal Qur'ana apa? Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau mau baca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Berarti isti'adzah kesimpulannya dibaca di setiap rakaat. Yang berikutnya Pak Teguh, dari pendekatan irfani. Irfani itu pendekatan spiritualitas. Kalau jenengan isti'adzahnya tiap rakaat, itu sholatnya semakin khusyuk atau enggak? Semakin khusyuk. Karena apa? Setan itu tidak henti-hentinya menggoda kita dalam sholat. Kalau jenengan setiap rakaatnya meminta proteksi kepada Allah dari godaan setan, berarti sholatnya lebih khusyuk secara maksimal. Makanya di tarjih kita isti'adzah itu disunahkan di setiap apa? Rakaat. Berikutnya setelah itu apa? Baca Bismillah. Bismillah wajib atau sunnah? Wajib. Kenapa wajib Pak? Masuk surat Al-Fatihah. Masuk surat Al-Fatihah. Kalau ngeceknya mudah Bu, kalau jenengan nggak tahu dalilnya ya. Misalnya dalilnya idza qara'tumul hamdalah faqra'u bismillah fa inna ihda ayatiha. Kalau engkau baca surat alhamdulillah, bacalah bismillah karena dia salah satu dari ayatnya. Itu pakai dalil. Kalau jenengan ini mudah, cukup melihat mushaf. Mushaf itu apa? Al-Qur'an. Jenengan lihat Al-Fatihah ayat pertama berapa? Apa? Bismillah. Makanya di Al-Fatihah itu disebut apa? Sab'um matsani. 7 ayat yang berulang-ulang. Itu nomor pertama apa? Bismillah. Tapi kalau bismillah di Al-Baqarah itu dikasih nomor atau enggak Pak Teguh? Enggak, menunjukkan apa?
bukan bagian dari Al-Baqarah. Hanya digunakan untuk apa? Memisah antara surat satu dengan surat yang lain. Bisa dimahami ya? Oke. Hanya saja khilafnya, perbedaannya, apakah bismillah sirron atau jahron. Dulu Pak, Muhammadiyah itu terkenal bismillahnya apa? Sirron. Bahkan kelompok yang lain sampai nggak mau sholat di masjid Muhammadiyah, karena kalau sholat di masjid Muhammadiyah, imamnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin, padahal bismillah bagian dari Al-Fatihah. Akhirnya mufaroqoh, berarti kalau bismillahnya dikorupsi sholatnya nggak sah. Tapi giliran dia yang nggak suka sholat di masjid Muhammadiyah, suatu hari ditakdir oleh Allah apa? Berangkat haji atau umroh. Ternyata imam haram itu bismillahnya jarang atau siron Pak? Siron, pelan, karena sesuai madhab Hambali. Dia semakin gawat Pak. Duh, ternyata Masjidil Haram itu Muhammadiyah ya imamnya. Karena bismillahnya apa? Siron. Itu. Nah, sehingga di Muhammadiyah itu sebenarnya apa? Tetap baca bismillah, hanya saja mayoritas dibaca siron itu mayoritas, meskipun di HPT jilid 3 juga membolehkan bacaan jahr itu. Kalau HPT jilid 3 boleh Pak Tahu, cumanya belum bisa kita aplikasikan karena sudah kita lama ini menjadi politik identitas. Nanti kalau misalnya Masjid Al-Kautsar imamnya jahr, rame itu. Nah, padahal di HPT jilid 3 ada. Oke ya. Kemudian di hadis ini Pak, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah kamu sampai engkau tumaknina dalam keadaan rukuk. Berarti rukuk hukumnya apa? Hukumnya apa Pak? Tahu? Wajib. Semua yang ada di hadis ini hukumnya wajib. Rukuk harus tumakninah. Tumakninah itu apa? Berhenti sebentar sehingga tubuh kita proporsional, minimal, ini kata ulama, minimal berhenti sebentarnya itu paling minimal kayak kita baca subhanallah gitu. Berarti kalau ruku harus ada tumakninah gitu. Berarti di sini Pak Tobu, antara Al-Fatihah dengan ruku itu ada apa? Coba jenengan sebutkan. Ada apa Pak Tobu? Ada apa Bu? Surat pendek. Surat panjang nggak boleh Bu ya? Boleh. Kenapa kok surat pendek Bu? Surat Al-Quran, nah itu betul Bu ya. Tapi kalau surat pendek kayaknya, kalau surat panjang nggak boleh Bu ya. Ada surat atau ayat, hukumnya berarti apa? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Di samping itu apa? Selain itu apa? Antara Al-Fatihah dengan rukuk ada apa? Takbir intikal. Hukumnya apa? Sunnah. Terus apa? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ngangkat tangan tadi. Hukumnya apa? Sunnah. Ada apa lagi? Waladhdallin, amin. Hukumnya apa amin? Sunnah atau wajib? Amin masuk ayat Al-Quran atau enggak? Tidak. Amin itu maknanya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Allahumma stajib, doa Allah mugi-mugi panjenengan apa? Nyembadani. Itu hukumnya sunnah. Itu. Wong kita baca Al-Fatihah di luar sholat saja, waladhdallin, amin, di sholat lebih utama. Dan ada hadisnya secara khusus, Nabi bersabda apa? Kalau sholat jamaah, fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama apa?
Mindan bisunya orang yang imamnya berbarengan dengan imamnya apa? Malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Tapi cara kita supaya sama dengan waktu aminnya malaikat, mengikuti aminnya siapa Pak Teguh? Imam. Jadi jenengan nggak usah mikir oh malaikatnya ini kapan aminnya, nggak mungkin didengar ya. Caranya apa? Membarengi imam. Dalam sholat kita itu yang dianjurkan berbarengan dengan imam ketika apa? Baca amin. Hukumnya sunnah. Tsummarfa hatta taqtadilla qa'iman. Kemudian bangkitlah kamu sampai engkau iktidal. Iktidal itu tegak, lurus. Qa'iman dalam keadaan berdiri. Berarti iktidal hukumnya apa? Hukumnya apa? Enggak, kan kaidahnya Mas. Yang ada di hadis ini wajib. Berarti hukumnya apa? Wajib. Hukumnya apa? Wajib. Nah sekarang antara rukuk dengan iktidal itu ada apa Pak Teguh? Jenengan rukuk doanya apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini doa wajib di Muhammadiyah Bu ya. Hati-hati. Nanti kalau nggak hafal bahaya. Meskipun juga di Muhammadiyah membolehkan apa? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Tapi tidak pakai wabi hamdi. Bisa juga subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Itu hukumnya sunnah itu. Kemudian tata cara rukuk. Rukuk itu antara tengkuk dengan punggung itu sejajar gitu. Apa? Sejajar gitu. Oke ya. Ini tengkuk, ini punggung, ini sejajar. Kalau dalam hadisnya kalau ada gelas ditaruh di punggungnya Nabi itu nggak akan jatuh. Berarti kalau jenengan terlalu jengongok ke atas itu rukuknya belum betul. Terlalu ke bawah, nunduk ke bawah belum betul. Yaitu sejajar ini, lurus ini. Kemudian kedua telapak tangan memegang lutut. Tangan kanan memegang lutut kanan ya. Telapak tangan kiri lutut kiri. Jangan sampai dibalik. Nah, kasihan nanti jenengan. Kemudian ini ya, kayak di gambarnya ini coba. Ini cara megangnya ya. Kalau ibu-ibu itu suka gini ibu biasanya. Karena untuk memproteksi mohon maaf auratnya. Tapi sebenarnya di Muhammadiyah enggak dibedakan sholat laki-laki dan perempuan. Meskipun kalau dalam mazhab Syafi'i kan kalau wanita suruh menempelkan tubuhnya gitu. Makanya saya kalau praktek sholat biasanya kalau ibu-ibu itu selalu gini megang lututnya karena kebiasaan itu Bu ya. Nah, itu kalau jenengan pakai mukena atau bajunya sangat longgar apa? Nggak apa-apa, kecuali kalau misalnya batunya agak ketat, itu untuk memproteksi aurat nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kaifiyah sholat kayak itu ya, bisa dipahami ya. Ya. Ini tata cara apa? Rukuk ya. Kemudian iktidal. Iktidal tadi berarti dari rukuk, kemudian iktidal wajib. Ketika kita mau iktidal, yang kita baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Hukumnya apa? Sunnah. Ngangkat tangan atau enggak? Angkat tangan. Hukumnya apa? Sunnah. Doanya apa? Ketika sudah berdiri enggak. Jadi baca doanya itu ketika jenengan sudah berdiri. Kalau mau ongkong-ongkong ini kan sami Allah liman hamidah, berdiri lurus baru apa? Baca apa? Rabbana
Coba saya didengerin. Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal ham? Sini apa Bu? Rabbana apa Bu? Walakal ham. Sini Bu. Rabbana walakal ham atau lakal ham? Sini apa Pak? Walakal ham. Jenengan Bu. Yang betul yang mana Bu? Semua yang betul. Bisa Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Itu enggak usah diperdebatkan, semuanya ada riwayatnya. Bisa juga ditambahi Allahumma Rabbana walakal ham. Allahumma Rabbana lakal ham. Bisa juga diteruskan Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Mil atau mil us, perdebatan juga. Dua-duanya betul. Boleh mil as, boleh mil us ya. Boleh dua bacaan itu. Varian reading, apa perbedaan apa variasi bacaannya. Terserah, kalau jenengan pendek ya Rabbana walakal ham, itu paling pendek Bu. Tahu Pak? Oke. Hukumnya apa? Sunnah. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai engkau tumaknina dalam keadaan sujud. Berarti sujud hukumnya apa? Wajib. Dan harus apa? Tumaknina. Nah, sekarang antara i'tidal dengan sujud itu ada apa? Apa Bu? Takbir intikal, hukumnya apa? Sunnah. Terus enggak ngangkat tangan Bu. Terus bacaan sujud, kalau bacaan sujud hukumnya apa? Sunnah. Oke, sekarang kita lihat bacaan sujud apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau subhana rabbiyal a'la 3 kali ya, atau subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Oke, sekarang kalau jenengan mau sujud, tangan dulu atau lutut dulu? Tangan atau lutut Bu? Kenapa Bu? Gimana? Tangan. Ya, tangan dulu atau lutut dulu Bu? Tangan. Jenengan Pak, tangan dulu atau lutut dulu? Tangan. Enggak, kenapa tangan? Kenapa kanan? Karena sudah faktor U ya. Faktor U, kemudian sudah kena asam aurat. Asam urat ya, bukan asam urat. Itu namanya asam urat ya, bukan asam aurat ya. Jadi itu alasannya kenapa tangan dulu. Kalau ditarjih itu tangan dulu atau lutut dulu? Tangan. Yang jelas Bu, Nabi bersabda apa? Idza sajada ahadukum, kalau seseorang di antara kamu sujud, fala yabruk, janganlah dia sujud kama yabrukul ba'ir, sebagaimana menderumnya unta. Unta jerum. Jerume unta tangane dhisik to sikile dhisik Bu? Kaki dulu Bu. Oh, enggak punya tangan. Lah ya betul. Kakinya 4 ya, ya betul. Jerumnya unta mana? Kakinya dulu atau tangannya dulu? Jawabannya jelas tangannya, kakinya dulu. Karena tangan enggak punya, unta enggak punya tangan. Lah sehingga di situ ulama berdebat. Yang penting ibadah dalam Islam itu enggak boleh ngikuti gaya hewan. Sehingga Nabi bilang kalau sujud enggak boleh ngikuti menderumnya unta. Yang menjadi perdebatan, unta itu tangan dulu atau kaki dulu ketika menderum. Yang jadi masalah dua-duanya.
apa yang depan, kaki depan dua itu ya ya kaki, belakang ya kaki, sehingga terjadi perdebatan. Nah, tapi yang dipandang kuat oleh majelis tarjih ya, tidak menyerupai mendorongnya unta, itu pakai lutut dulu, karena dianggap dua kaki depan unta itu tangan. Pemahamannya semacam itu ya. Yang kedua, sujud itu naik atau turun? Turun itu lebih ringan atau berat? Ringan bung, turun kok berat. Jenengan naik motor kalau anjur yo itu remnya harus kuat ya, karena apa? Dan sehingga kalau jenengan apa bangkit dari sujud itu pakai tangan, tapi kalau sujud pakai lutut. Kalau bangkit dari sujud itu mau rakaat ke berikutnya itu pakai tangan. Jadi bertumbuh pada tangan. Kalau jenengan bertumbuh pada lutut itu kadang geblak gini Pak gitu. Kalau enggak balance itu bisa mantul ke belakang itu biasanya. Oke ya. Kita lihat ya tata cara apa sujud. Nah, ini i'tidalnya ya. Berikutnya i'tidal tangan lurus, tidak disedekapkan, itu sudah dibahas Pak di HPT jilid 3. Sebagian orang memahami i'tidal itu sedekap, tapi pemahaman tarjih hadisnya itu pakai wawu itu apa? Menggabungkan sesuatu tapi tidak ada hubungannya dengan urutan waktu. Kayak jenengan saya dan jenengan ada di musola dan ini tidak ada hubungannya dengan waktu. Tapi kalau pakai summa dan fa itu lalu, atau summa kemudian, fa itu kan then. Kalau summa and then, kalau bahasa Inggris kan kayak gitu kan. Nah, then sama and then itu pasti menunjukkan apa urutan waktu, karena hadisnya itu di hadis Wa'il bin Hujr, wa ra'aitu mumsikan yaminahu ala shimalihi, dan saya melihat Nabi memegang tangan kanannya ke tangan kiri. Itu tidak dilakukan setelah i'tidal, tapi menunjukkan keumuman sholat, sehingga yang ditarjihkan oleh Muhammadiyah itu tangan lurus ke bawah, tidak disedekapkan. Iya. Terus kita lihat ya bagaimana praktek turun untuk apa? Untuk sujud ya. Coba kita lihat, coba perhatikan ini ya. Oke. Lihat lutut dulu atau tangan dulu? Lutut dulu, baru tangan, baru apa Bu? Dahi, hidung, terus ujung kaki mancat. Berarti anggota sujud berapa Pak atau Bu? Coba kita hitung. Coba kita dahi 1 Pak, hidung 2 tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki itu ya. Berarti kesimpulannya berapa? 8. Tapi Nabi bilang apa? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Saya diperintah untuk sujud di atas 7 anggota. Tapi jenengan hitung 8 Ibu, toh Pak. Dan Nabi salah hitung berarti? Tidak. Karena Nabi bilang alal jabha, atas dahi, wa asyara biyadihi ila anfi. Tapi yang ditunjuk Nabi apa? Hidung, menunjukkan dahi dan hidung satu paket. Berarti kalau jenengan sujud jangan dahinya, hidungnya enggak nempel, apalagi hidungnya nempel dahinya tidak, kasihan. Wis apa? Pes-pesek kok dipetel kan lo. Oke ya. Nah, ini ya. Kemudian Bu yang perlu diperhatikan, sikut
direnggangkan kayak gini. Termasuk ibu-ibu ya, tidak ditempelkan. Ini coba ini, siku dan lambung. Kecuali kalau jenengan sholat jamaah ya. Sholat jamaah secara umum nggak memungkinkan Pak. Kalau nggak memungkinkan ya sudah jangan ini nanti kasihan tetangganya. Gitu. Oke. Kemudian tangan ini sudah dilihat maupun kakinya, ini kaki dirapatkan atau direnggangkan. Ini kok renggang Pak? Ini video Muhammadiyah ya? Kalau ditarjih posisi kaki itu ada dua opsi, boleh ditempelkan, boleh direnggangkan sesuai dengan kenyamanan. Kalau sebagian ulama Saudi itu memfatwakan ditempelkan, mazhab Syafi'i itu direnggangkan. Makanya kalau di masyarakat rata-rata renggang karena mengikuti mazhab. Tapi kalau ditarjih dua opsi terserah. Tapi kalau saya pribadi lebih nyaman ditempelkan. Jadi paham ya? Kemudian tinggal ini Pak, insya Allah selesai. Kemudian bangkitlah kamu sampai engkau tumanina dalam keadaan duduk. Berarti duduk di antara dua sujud hukumnya apa? Wajib Pak Teguh. Dan tumak nina ini penting. Kadang ada orang belum duduk sempurna langsung sujud lagi. Karena di sini menyantumkan apa? Tumak nina. Yang dibaca apa? Nah, penting dengarkan sebentar. Doanya apa doanya? Coba sebentar Bu. Ya satu-satu salah nggak apa-apa. Ini bukan ujian kok. Coba apa Pak? Ya. Rabbi firli, pelan-pelan warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wafu'ani. 8 Bu ya. 8 minta apa? 8 permintaan kepada Allah. Doa yang jenengan hafal ini sebagaimana yang diajarkan di masyarakat. Apakah ada dalilnya? Ada. Tapi penggabungan beberapa hadis. Jadi ada banyak redaksi hadis digabungkan sehingga memunculkan redaksi yang komprehensif. Kecuali yang terakhir, yang ke-8. Itu tidak ditemukan di kitab hadis manapun. Yang bunyinya bagaimana? Wa'fu'anni. Itu tambahan ulama. Siapa yang menambahkan? Wazada al-Ghazali. Tambahnya Imam Ghazali. Sehingga kalau di Muhammadiyah tidak dipakai. Meskipun nilainya maknanya baik. Tapi masalahnya ibadah itu kan sumbernya harus dari Nabi. Sehingga kalau ditarjih cukup ini Pak Teguh. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ini penting loh. Nanti kalau ujian juga ditanyain. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu saja. Lihat HPT jilid 1 nanti atau HPT jilid 3. Itu doanya itu. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah itu. Hukumnya sunnah. Takbir intikal, Allahu Akbar, mau duduk di antara dua sujud, sunnah. Mau sujud berikutnya, sunnah. Tsumma masjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau tumaknina dalam keadaan sujud. Berarti dalam satu rakaat
rukun apa yang harus dilakukan 2 kali? Sujud. Padahal sujud itu posisi apa dalam sholat yang menunjukkan kita hina, Pak Tebu? Hina, merendahkan diri, mengaku kita ini nggak ada apa-apanya di depan Zat yang Maha Agung. Itu posisi apa? Sujud. Tapi kenapa kok dianjurkan 2 kali? Padahal ini kan menghinakan hamba gitu. Kenapa? Nah, karena makna ibadah itu diantaranya apa? Adzul. Kita merasa hina di depan Zat yang Maha Agung dan Maha Mulia, sehingga sujud itu dianjurkan atau diwajibkan 2 kali dalam 1 rakaat. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukan seperti itu di sholat kamu, maksudnya rakaat sholatmu semuanya. Sehingga kesimpulan kita, Pak Teguh, dari hadis ini yang wajib apa? Yang wajib apa? Takbiratul ihram, baca al-Fatihah, ruku, i'tidal, terus apa? Sujud, duduk di antara 2 sujud. Sujud yang 2 itu yang wajib di setiap rakaat. Ada yang wajib yang lain selain itu? Ada. Contohnya apa? Tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Duduk di tasyahud akhir. Terus apa? Bacaan sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Terus apa? Salam. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Rukun sholat itu ada 13, tapi ditambah ini niat. Niat takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud tasyahud tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, baca sholawat Nabi, salam pertama, terus tumanina ada di 4 apa tadi? Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Jadi yang tidak disebutkan di hadis tadi apa? Niat. Makanya tapi niat itu perdebatan apakah syarat atau rukun. Kemudian duduk tahiyat akhir ini enggak disebutkan di hadis. Dipahami ini wajib. Baca tahiyatul lillah wa sholawatu wa thayyibat itu wajib, tapi di tahiyat akhir. Tapi kalau tahiyat awal hukumnya apa? Sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad di tahiyat akhir wajib. Terus baca salam juga wajib, tapi salam yang pertama. Ini yang disebut rukun sholat. Bisa dipahami ya? Kalau disimpulkan Pak Teguh ya, kesimpulannya segala yang disebutkan dalam hadis ini dihukumi wajib. Yang kita kaji tadi semuanya wajib. Yang tidak disebutkan itu ada khilaf di kalangan para ulama apakah wajib atau sunnah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i memasukkan tadi duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, sholawat Nabi di tahiyat akhir, dan salam. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Kalau disimpulkan lagi Bu ya, disimpulkan lagi biar lebih jelas. Nah, kalau kita simpulkan lagi biar lebih jelas. Tapi ini saya terjemahkan. Sholat tadi komponennya apa? Perbuatan dan ucapan. Semua perbuatan sholat itu hukumnya wajib, kecuali 3. Kecuali apa? 3. Mengangkat kedua tangan, hukumnya apa? Sunnah. Duduk untuk tasyahud pertama, hukumnya sunnah. Menengok ke kanan ketika salam, ini hukumnya sunnah. Berarti semua perbuatan sholat itu hukum asalnya
wajib. Kayak jenengan rukuk, berdiri, sujud, duduk di antara dua sujud, i'tidal itu wajib. Kecuali 3 tadi, ngangkat tangan, apa? Tasyahud awal dan nengok ke kanan waktu salam. Komponen sholat yang kedua itu perbuatan. Kok perbuatan? Perkataan. Semua perkataan sholat hukum asalnya tidak wajib, berarti sunnah, kecuali 5. Takbiratul ihram itu ucapan tapi wajib. Baca Al-Fatihah itu ucapan tapi wajib. Sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir ucapan tapi wajib. Baca tasyahud apa? Baca apa? Tasyahud di tasyahud akhir itu wajib padahal ucapan. Terus baca salam. Selain 5 itu Bu, coba hukumnya sunnah. Contohnya apa? Doa iftitah, tasbih waktu rukuk dan sujud dan seterusnya hukumnya apa? Sunnah. Oke. Mungkin sekian ya kajian kita. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, nggak menjadikan bingung ini. Bisa ya? Oke, silahkan kalau ada yang ditanyakan, masih ada waktu atau enggak? Kalau ada yang mau ditanyakan, ternyata kita dapati dalam beratus banyak yang sunnah. Apa pelatihan berikan kau? Ternyata bacaan banyak yang sunnah. Apa sunnah terus kita tengok untuk ditanyakan. Yang pertama ya, ada doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau di masyarakat itu langsung kabira. Di hadisnya itu Allahu Akbar kabira, berarti jenengan Allahu Akbar takbiratul ihram, baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tidak usah ini wajah tuh. Kalau di masyarakat dua doa dibaca sekaligus, itu menggabungkan 2 hadis. Tapi kalau di Muhammadiyah 1 hadis diamalkan secara utuh. Itu hadis Turmudi. Ketika Ibnu Umar itu sholat Pak, ada seseorang yang baca doa itu. Kata Nabi, manil mutakallim, siapa yang baca doa tadi? Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Laki-laki tadi, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Terus Rasulullah bersabda, ajibtulah, saya apa? Heran terhadap doa ini. Wa qad futihat laha abwabus sama, karena bacaan doa ini pintu langit terbuka, menunjukkan doanya diridhoi oleh langit atau enggak?
Ya, itu namanya sunnah takririyah, Bu. Ada sebuah peristiwa Nabi membenarkan. Ada sebuah peristiwa yang dilakukan oleh sahabat, tapi Nabi membenarkan berdasarkan wahyu. Itu disebut sunnah takririyah, sunnah ketetapan. Karena sunnah itu ada 3. Qauliyah, Nabi bersabda. Fi'liyah, Nabi melakukan perbuatan. Ada yang ketetapan, maksudnya apa? Ada peristiwa dilakukan oleh sahabat di depan Nabi, Nabi apa? Membenarkan. Kayak doa tadi, Allahu Akbar apa? Kabira. Ketika itu kata Ibnu Umar, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah. Saya setelah itu nggak pernah meninggalkan doa ini, saya sejak tadi mendengar dari Rasulullah. Artinya selalu dipraktekkan. Makanya itu boleh diamalkan. Tapi kalau di Muhammadiyah tidak digabung. Kalau di masyarakat kan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu. Tapi hanya wa ana minal muslimin. Tapi kalau di Muhammadiyah ini, Bu, tidak diawali ini, langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Boleh juga wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dzalamtu nafsi wa taraftu bidzanbi faghfirli dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan seterusnya sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini susah, Bu, ngapalin. Jenengan suruh ngapalin, wah, sangat berat ini. Nah, sehingga kalau jenengan daripada bulat Allahumma ba'id saja. Itu ya. Kemudian berikutnya, kalau isti'adzah itu hukumnya sunnah, Bu. Isti'adzah itu kalau di Muhammadiyah ada 3 varian sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tapi yang umum yang pertama itu dibaca di setiap apa? Rakaat. Berarti jenengan baca isti'adzah di setiap rakaat, Bu. Baru bismillah, baru Al-Fatihah. Tapi nak sholatnya malam, Bu, sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh yang imamnya keras itu, berarti jenengan baca a'udzunya tidak didengarkan oleh orang lain, meskipun imamnya memulai dari alhamdu. Bisa dipahami ya? Tetap dibaca, tapi bukan dikeraskan. Oke ya. Yang lainnya silahkan. Oh, yang saya jawab sekalian ya. Kenapa kok kita ngaji ini wajib, ini sunnah? Faedahnya apa, Pak Topo? Oh, saya sekarang habis ngaji ini tahu yang wajib saja. Saya kalau sholat ambil yang wajib saja. Akhirnya apa, Bu? Allahu Akbar, nggak angkat tangan, langsung Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin, yo enggak bilang amin, langsung rukuk, yo enggak baca doa, langsung i'tidal, ya diam saja, enggak sami Allahu liman hamidah. Akhirnya sholat itu semakin cepat. Kok ditanya, oh saya sekarang sudah tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, saya milih yang wajib saja. Itu yang salah. Itu yang salah. Kenapa kok kita ngaji yang wajib, yang sunnah? Bukan untuk ditinggalkan yang sunnah, supaya kita mengetahui ketika terjadi sebuah kasus, Bu, jenengan lupa meninggalkan yang sunnah, yang jenengan lakukan apa? Contoh, jenengan banyak problem, Bu, ya. Pacar ditinggal pacar, hutang banyak gitu. Terus pokoknya mau pendat saja gitu. Tapi tetap sholat Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah, karena pikirannya sudah belayang. Setelah itu kok baru ingat, loh saya kok lupa belum baca doa
iftitah, tapi sudah mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Yang jenengan lakukan apa? Yang jenengan lakukan apa? Membatalkan hamdalahnya untuk membaca doa iftitah atau terus sholatnya? Sholatnya terus, nggak boleh dibatalkan atau jenengan membatalkan Al-Fatihah untuk menyusuli doa iftitah. Kenapa? Karena bacaan Al-Fatihah wajib, doa iftitah sunnah. Sesuatu yang wajib tidak boleh dibatalkan untuk mengejar yang sunnah. Itu faidahnya semacam itu, Bu. Atau misalnya jenengan, oh tadi kok saya lupa ketika sujud nggak baca doa ya, berarti sholatnya ya sudah sah, nggak perlu sholat lagi. Bisa dipahami ya? Tapi kalau selama jenengan ingat, ya sebaiknya sholat sesuai dengan standar. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, nanti kalau semuanya pilih yang wajib, Bu, jenengan yo hanya zakat, nggak pernah infak, nggak pernah sedekah. Kira-kira hidup ini enak atau enggak? Enggak enak gitu. Akhirnya apa, jenengan kalau pakaian bapaknya itu berarti apa, Bu? Yang auratnya antara pusar dan lutut, ya sudah nggak usah pakai baju atas. Repot nanti kalau yang wajib semuanya. Oke ya. Oke, sampai sini ada yang lain atau kita cukupkan ya? Nggih, monggo. Kelihatannya terpanjang ini ngaji ini. Nggih, monggo. Di HPT Pak Tobu, ini saya tunjukkan dokumen. Tapi HPT-nya sudah nggak ada. Sebelum muktamar ke-37, kok sebelum muktamar, sebelum tahun 1937, mohon maaf ya, HPT kita tuh, di kitab shalah HPT jilid 1, dengan sudah punya HPT jilid 1. Jilid 3 belum, jilid 1 sudah, Bu ya? Sudah, tapi masih saya tinggal di toko, belum saya ambil ya. Di HPT jilid 1 sekarang itu enggak ada review, tapi sebelumnya itu ada. Saya masih punya datanya, HPT kita namanya, HPT yang sudah menjadi kitab antik. Dulu Muhammad ya, sebelum walaupun ada tambahan Rabbi Firli itu hadis wajib. Tapi karena di Muhammadiyah wawasan tarjian itu ada terbukaan itu, putusan majelis tarjih boleh dikoreksi kembali jika ada dalil yang lebih kuat. Artinya kita kalau agak terbukaan, bukan berarti putusan itu absolut 100% benar, bisa dikoreksi. Itu masalah itu dulu pernah ada putusan Muhammadiyah Rabbi Firli amin kayak di masyarakat, hanya di masyarakat Firli wali jami'il muslimin apa amin itu kan ada itu, ada hadisnya yang Rabbi Firli saja, makanya enggak ada, tapi hadisnya dhaif, sehingga putusan yang ada di HPT kita itu sekarang sudah nilai hadisnya apa? Dhaif. Itu jawab. Oh, ya. Masuk kan? Ya. Ya, kalau jenengan masbuk, Bu, masbuk mendapati imamnya sudah mau rukuk,
jenengan tidak ada waktu untuk baca Al-Fatihah, padahal Al-Fatihah itu wajib. Padahal la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, enggak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Kalau saya ikut rukuk tapi kan enggak baca Al-Fatihah, apakah nanti saya nambah 1 rakaat lagi setelah Imam salam? Jawabannya tidak. Dan terus saya kan belum baca Al-Fatihah. Dalam kondisi semacam itu ditanggung imam, Bu. Ditanggung apa? Imam. Kenapa? Karena makmum tidak memiliki waktu yang cukup untuk baca Al-Fatihah. Karena Nabi dalam hadisnya apa? Idza adraktumul imam, kalau engkau apa? Mendapati imam wa huwa yarka, ketika dia itu rukuk, farka'u, maka kamu rukuklah, dan itu dihitung 1 rakaat. Patokannya Pak atau Bu? Jenengan dianggap belum dapat 1 rakaat itu kalau imamnya sudah bangkit tidak qabla ayyukima al-imamu sulbahu, sebelum imam menegakkan tulang punggungnya. Berarti kalau jenengan terlambat, Bu, imamnya sudah iktidal berdiri ini sudah carry, nanti konsekuensinya apa? Nambah. Tapi kalau imamnya baru mau rukuk, jenengan cepet-cepet pelayon. Tapi sebaiknya enggak pelayon, Bu. Hadisnya itu kan alaikum bis sakinah, suruh tenang. Ya sudah terlambat ya, enggak apa-apa, enggak usah pelayon ya. Berarti konsekuensinya apa? Misalnya pelayon ya jenengan ngejar itu, tapi kalau imamnya jenengan bisa rukuk bersama imam, meskipun nggak sempat baca Al-Fatihah, tetap dihitung 1 rakaat. Bisa dipahami ya? Ya itu. Jadi patokannya, Bu, itu dari yang penting imam belum menaikkan tulang punggungnya gitu. Oke, terima kasih Ustaz, teman-teman semuanya. Banyak ilmu yang kita dapat hari ini terkait ibadah yang wajib bagi kita, yaitu sholat. Semoga bermanfaat. Kita akhiri